Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada sesi kuliah kita kali ini kita akan membahas tentang fungsi, peranan, dan apa itu Dewan Pengawas Syariah atau yang sering kita kenal dengan istilah DPS ya, Dewan Pengawas Syariah. Pertama kita ingin lebih menjelaskan apa sih sebenarnya DPS itu. Dalam sistem keuangan atau lembaga keuangan syariah, baik itu bank maupun lembaga-lembaga keuangan syariah yang non-bank ya, juga termasuk diantaranya lembaga keuangan yang mikro syariah seperti BMT dan seterusnya ya, itu mengenal atau menggunakan satu lembaga yang kita kenal dengan DPS ya, Dewan Pengawas Syariah. Jadi Dewan Pengawas Syariah ini salah satu katakanlah lembaga atau badan yang bertugas ya, mengawasi aktivitas keuangan syariah yang ada di bank dan lembaga-lembaga keuangan syariah ya. Dan inilah yang membedakan antara sistem keuangan konvensional dengan sistem keuangan syariah. Kalau di konvensional kita tidak mengenal adanya Dewan Pengawas Syariah ya, tapi kalau dalam lembaga keuangan syariah baik itu bank maupun non bank ya, dalam skop lembaga keuangan syariah itu ada Dewan Pengawas Syariah yang berfungsi ya melakukan monitoring pengawasan ya tentang aktivitas keuangan, apakah nanti produk-produk dan aktivitas keuangannya itu sesuai dengan syariah atau tidak. Dari definisi itu atau dari pengertian itu berarti bahwa DPS punya peran yang sangat signifikan ya, punya peran yang sangat vital untuk menentukan apakah sebuah produk yang dilahirkan oleh lembaga keuangan syariah baik bank maupun non-bank itu dianggap sesuai atau tidak. Dan DPS ini punya otoritas untuk membatalkan ya produk-produk yang dianggap atau yang diasumsikan tidak sesuai atau melanggar dengan aspek-aspek syariah. Nah, dari penjelasan ini bisa kita sebut atau bisa kita jelaskan bahwa fungsi DPS itu sangat vital ya, sangat penting sebagai upaya untuk membangun sebuah lembaga keuangan yang anti riba ya atau yang berbasis syariah. Nah, DPS ini secara kelembagaan posisinya ada di mana ya? Jadi kalau kita melihat dalam struktur ya, Dewan Pengawas Syariah itu biasanya anggota-anggota yang masuk di dalamnya itu direkomendasikan oleh Dewan Syariah Nasional. Jadi di Majelis Ulama Indonesia atau di MUI itu biasanya kita atau ada satu lembaga yang kita kenal dengan Dewan Syariah Nasional yang bertugas untuk memberikan fatwa-fatwa terkait dengan produk-produk ekonomi syariah ya, terutama produk-produk ekonomi syariah yang kontemporer yang berkembang dalam dunia modern. Nah, Dewan Syariah Nasional ini kemudian di tingkat bawahnya secara operasional ya memberikan rekomendasi kepada anggota Dewan Pengawas Syariah yang bertugas tadi di perbankan ya, kemudian di lembaga keuangan mikro syariah baik di BMT dan seterusnya. Jadi artinya bahwa DPS ya, anggota DPS Dewan Pengawas Syariah baru bisa bekerja ya secara legal kalau dia mendapat rekomendasi dari Dewan Syariah Nasional. Dan biasanya anggota DPS ini ditunjuki atau diberikan sertifikat ya bahwa dia lulus sebagai salah seorang yang punya kompeten ya, yang punya kompetensi dalam bidang pengawasan syariah. Itu saya kira secara struktur. Jadi kalau kita gambarkan, MUI punya satu lembaga namanya Dewan Syariah Nasional atau DSN, dan DSN ini ya kemudian memberikan rekomendasi kepada DPS ya yang nanti bekerja di beberapa perbankan syariah dan lembaga-lembaga keuangan syariah untuk melakukan pengawasan ya, terutama yang terkait dengan persoalan akad ya. Sekali lagi khususnya ya terkait dengan persoalan apakah akad itu sesuai syariah atau tidak sesuai dengan syariah. Nah, yang berikutnya apa sih peran ya, fungsi secara spesifik ya? Ada beberapa fungsi ya dari atau peran dari Dewan Pengawas Syariah atau yang kita kenal dengan DPS. Yang pertama adalah
DPS itu punya fungsi memastikan dan mengawasi kesesuaian kegiatan operasional baik terhadap fatwa yang dikeluarkan ya operasional bank terutama yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional. Jadi apakah sistem keuangan atau operasional bank ya yang dilakukan oleh sebuah lembaga keuangan seperti perbankan itu sudah sesuai dengan apa yang difatwakan oleh Dewan Syariah Nasional, dan DPS punya fungsi itu. Jadi mungkin secara lebih konkret artinya DPS punya fungsi memastikan dan mengawasi apakah produk-produk atau operasional bank syariah itu sudah sesuai dengan fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional. Dari fungsi pertama ini bisa kita lihat bahwa DPS secara tidak langsung ya adalah bagian dari kepanjangan tangan Dewan Syariah Nasional ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada fungsi atau tugas dan wewenang DPS itu adalah menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh bank. Jadi sebenarnya itu juga hampir sama dengan poin yang pertama, hanya mungkin secara spesifik nanti ada penilaian secara spesifik yang dilakukan oleh DPS terhadap apa? Terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan bank. Seperti tadi saya sampaikan, sebuah bank tidak bisa mengoperasionalkan sebuah produk tanpa ada rekomendasi, tanpa ada persetujuan dari Dewan Pengawas Syariah. Itulah yang tadi saya sampaikan bahwa DPS punya fungsi yang sangat vital ya, sangat signifikan bagi pengembangan dan penggunaan produk-produk ekonomi syariah yang digunakan oleh perbankan syariah maupun lembaga keuangan syariah. Nah, itu yang kedua. Jadi lebih pada persoalan menilai ya, jadi menilai aspek syariah terhadap pedoman operasional dan produk yang dikeluarkan oleh bank. Jadi sebuah produk yang dikeluarkan oleh bank kalau dia tidak ada fatwanya atau belum disetujui berdasarkan fatwa dari Dewan Syariah Nasional, maka bank tidak boleh menjalankan atau menjual produk itu. Nah, itulah fungsi DPS ya, Dewan Pengawas Syariah, menilai. Kemudian yang berikutnya adalah memberikan opini ya dari aspek syariah terhadap pelaksanaan operasional bank secara keseluruhan dalam laporan publikasi bank. Jadi ini juga sesungguhnya ada titik temu ya, ada keterkaitan dengan apa yang tadi dijelaskan di awal, tetapi sekali lagi kalau dalam poin atau fungsi yang ketiga ini lebih pada sifat menyampaikan opini ya. Kalau dalam lembaga keuangan mikro syariah seperti BMT itu juga ada DPS, biasanya misalnya ketika ada RAT yang dilakukan oleh koperasi, perlu dicatat bahwa BMT di Indonesia badan hukumnya masih di bawah koperasi, sehingga nanti pada saat setahun sekali dia melakukan RAT. Biasanya dalam laporan-laporan RAT itu ada laporan dan sekaligus opini ya dari DPS tentang produk atau tentang pelaksanaan produk yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan tersebut, baik itu pelaksanaan akadnya, kemudian proses operasionalnya, penggunaannya, itu nanti ada opini secara spesifik yang dikeluarkan oleh DPS. Nah, opini ini juga menentukan tentang kehalalan dan ketidakhalalan sebuah produk yang dikeluarkan oleh perbankan syariah maupun lembaga keuangan mikro syariah, baik bank maupun non-bank. Itu fungsi yang jadi memberikan opini, fungsi yang keempat. Kemudian fungsi yang keempat ya, tadi yang ketiga. Kemudian fungsi yang keempat adalah mengkaji jasa produk baru yang belum ada fatwa untuk dimintakan fatwa kepada DSN. Bagaimana ilustrasinya? Misalnya sebuah perbankan atau lembaga keuangan syariah, baik bank maupun non-bank, itu membuat satu produk baru. Ya, menjual produk baru untuk dijual, baik itu jasa ya atau apapun bentuknya. Nah, sebelum dijadikan sebelum dijual ke publik ya, maka Dewan Pengawas Syariah atau DPS ini punya peran untuk mengkaji ya, menganalisis
dan mengevaluasi apakah produk-produk yang akan dikeluarkan oleh produk baru ya, terutama yang dikeluarkan oleh perbankan ini dianggap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Nah, kemudian setelah dikaji, biasanya dimintakan fatwa kepada Dewan Syariah Nasional yang ada di MUI. Jadi sebelum DSN mengeluarkan fatwa, biasanya bahannya itu diajukan oleh Dewan Pengawas Syariah di tingkat operasional dari hasil analisis atau kajian terhadap produk-produk baru yang dikeluarkan oleh perbankan syariah. Ya. Kemudian dimintakan fatwa oleh DSN. Itu fungsi yang keempat dari DPS ya. Jadi fungsi yang keempat itu mengkaji ya jasa-jasa atau produk-produk baru yang dikeluarkan oleh lembaga keuangan syariah sebelum nanti dimintakan fatwa kepada Dewan Syariah Nasional. Nah, kemudian yang berikutnya yang kelima adalah menyampaikan hasil laporan. Jadi DPS itu kan tadi ya diri dari beberapa fungsi itu, kemudian DPS juga punya fungsi menyampaikan laporan hasil pengawasan syariah sekurang-kurangnya setiap 6 bulan kepada, biasanya kalau dalam perbankan itu kepada direksi, kepada komisaris, kepada DSN dan kepada Bank Indonesia. Itu tugas ya, tugas yang harus dilaksanakan oleh Dewan Pengawas Syariah dalam konteks kapasitasnya sebagai pengawas syariah. Itulah sepintas tentang atau sekilas tentang Dewan Pengawas Syariah yang merupakan organ ya yang ada dalam bank dan lembaga keuangan syariah. Mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.